Pemirsa, berikut kronologi WNI ditembak di Malaysia versi Kementerian P2MI dan versi otoritas Malaysia. Berikut adalah kronologi WNI ditembak di Malaysia berdasarkan versi Kementerian P2MI, yaitu insiden penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari waktu Malaysia. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, kronologi versi otoritas Malaysia menyatakan konflik bermula ketika kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Direktur Maritim Selangor menerima laporan tersebut bahwa sebuah kapal terdampar di Laut Barat Daya Pulau Keri. 2 orang WNI berada di kapal tersebut, 1 korban tewas di tempat, 1 korban luka dikirim ke Rumah Sakit Kelang, 3 korban luka lainnya dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Insiden penembakan WNI terjadi jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Insiden tragis menimpa 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia yang ditembak petugas maritim Malaysia. Kementerian P2MI mengecam tindakan tersebut dan menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya salah satu PMI, dan pihak Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama sejumlah narasumber. Ada di studio bersama Dina Prapto Rahaja selaku pakar hubungan internasional. Selamat petang, Bu. Dan juga telah bersambung bersama kami juga Dave Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat petang, Bang Dave. Bang Dave, langsung saja kami ingin mengetahui apa saja informasi terbaru yang telah didapat oleh pihak DPR, Bang Dave. Baik, kami mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Bang Dave. Langsung saja kita tayangkan bagaimana Mbak Dina menanggapi kasus ini. Oke, sangat disayangkan ya bahwa ada kejadian seperti ini, dan berita yang simpang siur itu adalah bahwa ini adalah kejadian kriminal, sehingga ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia itu bisa dibenarkan. Menurut saya itu satu hal yang tidak benar. Jadi kalau dilihat pertama-tama dari sisi mandat badan yang disebut ya sebagai pelaku kejadian penembakan, nama badannya itu kan Malaysian Maritime Enforcement Agency. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Dan kita tahu kalau di manapun pekerjaan sebagai Coast Guard memang sangat berisiko. Mereka tentu bisa berhadapan dengan pihak-pihak yang cukup violent ya, cukup keras. Dan tapi fungsi utama mereka sebenarnya adalah search and rescue serta preventif. Jadi mencegah jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti misalnya penyelundupan, kemudian perdagangan orang, atau pencurian ikan, hal-hal seperti itu. Jadi fungsinya itu sebenarnya memastikan bahwa pihak-pihak yang masuk ke wilayah Malaysia itu ditangani dengan tepat. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak. Karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Itu harus dipahami betul posisinya. Jadi pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Bu Dina, dari pemberitaan di Malaysia, mereka menyatakan bahwa terpaksa menembak karena ada perlawanan dari para PMI yang ada di kapal tersebut dengan menggunakan senjata tajam, dan mereka akhirnya melakukan penembakan. Apakah itu dibolehkan sebagai maritim Malaysia secara SOP-nya, Ibu? Nah, kalau kejadian-kejadian kekerasan tadi saya katakan itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Bahkan Coast Guard di Indonesia pun bisa bercerita pasti bahwa penggunaan kekerasan untuk melawan balik itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan. Jadi bukan untuk mematikan. Karena apa? Bisa jadi pelakunya itu atau siapapun yang dianggap sebagai pelaku masuk ke wilayah Malaysia itu bukan orang Malaysia. Jadi statusnya tidak bisa kemudian tanpa pengadilan kemudian disangka sebagai pelaku.
Jadi itu hal yang SOP-nya itu harus betul-betul dipatuhi sebenarnya. Jadi paham tentu kejadian ini katanya jam 3 pagi gitu ya. Nah makanya itu sebabnya kita betul-betul perlu sebagai bagian dari warga negara Indonesia meminta bahwa pemerintah Indonesia tegas meminta investigasi apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai ini dianggap hanya sebagai kejadian biasa ya, yang kemudian bisa ditoleransi. Karena memang Malaysia itu kan negara tujuan kerja Indonesia nomor 2 terbesar. Sesudah Taiwan, kemudian Malaysia. Nah problemnya dengan Malaysia adalah wilayah batas laut kita ini sangat terbuka lebar. Jadi pergerakan manusia itu sebenarnya banyak opsi-opsi jalurnya ya. Dan kita udah tahu bersama lah puluhan tahun kita negosiasi dengan Malaysia sehingga masalah hukum saja itu tidak bisa diterapkan atau pendekatan hukum tidak bisa digunakan sepenuhnya saja untuk masalah-masalah ketenaga kerjaan, tapi harus ada pendekatan diplomasi juga. Dan ini adalah tindakan yang harus diambil oleh pemerintah. Dan pemirsa, kami juga akan memberikan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Pelindungan WNI Judah Nugraha menyampaikan saat ini sudah mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia untuk meminta penyelidikan mendalam mengenai kasus ini. Yuda juga menegaskan masalah pekerja migran menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim. Ya, kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia ya, untuk meminta ya, pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita. Dan yang ketiga, kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini, termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah kemungkinan adanya excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu terjadi dalam peristiwa ini. Baik, Pak Yuda, apakah sebelumnya dari informasi awal ini diinfokan begitu waktu penyerangan dari pihak WNI-nya sendiri apakah menggunakan senjata tajam, Pak? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PDRM, WNI melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Baik. Dan saat ini kan Presiden Prabowo sedang berada di Malaysia, Pak. Apakah mungkin nantinya ada pembicaraan mengenai hal ini, Pak? Ya, pertemuan tentu masih berlangsung pada hari ini. Ya. Sudah dipastikan memang isu pelindungan WNI itu merupakan salah satu yang dibahas. Sementara itu, apa saja informasi terbaru apapun informasi yang telah dimiliki oleh DPR, kita akan coba kembali menyapa Bang Dave Laksono. Bang Dave, sudah bisa mendengar kami, Bang Dave? Siap. Ya, Bang Dave. Dengar dengan jelas. Dari DPR, maaf, tarik putus. Ya, apa saja informasi terkini ataupun informasi terbaru yang telah dimiliki oleh DPR, Bang Dave? Ya, baik Mbak Winnie, Bu Dina, Mas Andromega, dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada, saya menyatakan bela sungkawa berduka cita yang dalam atas meninggalnya salah satu WNI kita dan juga terlukanya sejumlah WNI kita akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat dari kerajaan Malaysia. Tentu hal ini sangat mengagetkan dan juga membuat kita agak tengang. Kenapa pada saat Pak Prabowo sedang ada kunjungan ke sana, ada insiden warga kita ditembak, warga kita yang tidak bersenjata, akan tapi dituduh mereka itu mengancam keselamatan para petugas sipil, hingga akhirnya mereka melakukan pembelaan diri dan akhirnya terbunuh lah. Nah, inilah yang harus dipertegas dan diperjelas dan juga harus dipastikan melalui kesaksian yang berlapis dan juga ada tim investigatif yang secara independen memeriksa kebenarannya, memeriksa seluruh pihak yang terkait, baik dari aparat dari Malaysia, para nelayan kita, dan maka itu tidak boleh lagi dihalang-halangi dari KBRI untuk menemui nelayan kita, karena mereka adalah warga Indonesia yang merupakan tugas tanggung jawab daripada kedutaan
untuk melakukan perlindungan. Nah, maka itu sudah merupakan hak daripada warga kita ya yang sedang dalam proses penahanan untuk bisa didampingi langsung oleh para staf dari kedutaan. Bang Dev, seperti kita terputus dengan Bang Dev. Kita langsung ke Ibu Dina, tadi dari Kementerian Luar Negeri menegaskan sudah mengirimkan nota diplomatik untuk mengusut kasus ini. Apakah ada instrumen lainnya yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia agar ini betul-betul tuntas, Ibu? Seperti saya sampaikan tadi di awal, kasus penembakan ini sebenarnya menurut saya excessive use of force ya. Karena tidak proporsional, walaupun tadi dikatakan orang-orang itu membawa atau mengancam ya karena membawa parang, tapi parang kemudian dibalas dengan senjata api itu jelas-jelas tidak seharusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal instrumen, kembali ke pertanyaan Anda ya, instrumen untuk kejadian ini, satu tentu pendampingan hukum. Itu menjadi hak warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, termasuk ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum. Katakanlah dia betul-betul kriminal sekalipun, dia tetap punya hak untuk diperlakukan sebagai warga negara Indonesia. Jadi bukan sebagai warga negara sesuai hukum Malaysia, bukan ya. Kemudian yang kedua, diplomatik. Mekanisme diplomatik yang harusnya ditegakkan saat ini, juga pendekatan diplomatik di level kepala negara juga. Jadi saya dengar tadi kan Pak Prabowo baru saja menerima bintang kehormatan di Malaysia. Menurut saya itu satu momen penting dan ini 2 kali ya beliau datang ke Malaysia sejak dilantik sebagai Presiden RI. Berarti ada satu intensi dari pihak Malaysia untuk mendekatkan diri pada Indonesia. Jadi ini peluang penting sekali untuk pihak Indonesia juga menyampaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki, terutama di soal pekerja migran Indonesia. Kalau dilihat dari tanda-tanda yang tadi disampaikan, kesan saya ini bukan sekedar masalah pekerja migran ya, tetapi ada masalah tindak pidana perdagangan orang. Karena satu kapal bisa sampai 15 orang kan kabarnya, terus entah pada kemana itu orang-orang itu ya. Dan dalam studi-studi yang pernah saya lakukan sendiri dulu termasuk waktu BP2MI masih bentuknya badan ya, itu salah satu indikasi dari TPPO itu, dia nggak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak di Indonesia saja, tetapi juga ada pihak di Malaysia yang mengundang, menarik, dan memang ingin menjalani proses yang sifatnya tanpa dokumen resmi, supaya bisa menekan harga untuk pekerja. Jadi nggak perlu bayar biaya agensi gitu ya. Jalur ilegal maksudnya? Betul, tanpa dokumen-dokumen resmi. Nah, dan sehingga akibatnya Anda bisa bayangkan ketika orang-orang ini mau keluar dari Malaysia pun untuk pulang, itu biasanya juga nggak bawa dokumen kan, ya, dia nggak bisa menunjukkan dokumen exitnya juga seperti apa. Jadi kita harus sama-sama memahami kompleksitas dari kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi sekali lagi seringkali kita terlalu simplifikasi mengatakan ini masalah kriminal, kemudian masalah tenaga kerja. Padahal sudah sangat sering kita lihat indikasinya itu sebenarnya tindak pidana perdagangan orang dan pihak Malaysia masih sulit menerima kenyataan ini.